Nah, hasilnya udah keluar belum Kak punyamu Kak? Udah. Sudah. Apa Kak? Wah, ini aku tipe kepribadian Anda adalah komandan. Widih. 76% dari pikiran aku ekstrovert Mbak Masa di sini. Kalau aku 44 itu introvert. Oh iya? Terus kepribadiannya adalah juru kampanye. Ayo partai-partai yang perlu juru kampanye. Gabung aja apa? Gabung. Kok gabung? Gabung. Kita masuk partai. Aduh. Nah ini kan ini kalau yang di apa namanya juru kampanye tuh adalah ada tulisannya ya. Saya tidak tertarik dengan apa yang Anda lakukan untuk menjalani hidup. Saya ingin tahu apa yang sangat Anda inginkan dan apakah Anda berani bermimpi menggapai kehendak hati Anda. Saya tidak tertarik dengan usia Anda. Saya ingin tahu apakah Anda berani terlihat bodoh demi cinta, demi impian Anda dan demi petualangan hidup. Saya sih berani terlihat bodoh tapi tidak untuk cinta. Demi impian saya berani. Nah di sini ada yang kepribadian juru kampanye adalah jiwa bebas sejati. Mereka seringkali menjadi orang yang membuat segala sesuatu menyenangkan. Tuh kan, saya itu orang yang menyenangkan. Iya. Buktinya kita kalau benar tahu-tahu aja ya. Iya, Kayak gak punya kalau beban. ada yang takut sama saya itu berarti mungkin mereka Belum kenal. Iya. Bener kan, di awal aku takut sama dirimu tuh. Serius banget sih nih orang ya. Apalagi pertama kali ya. Nggak ada yang pakai prompter ya, syuting ya. Iya, dan nanti gini, gimana sih ini dia? Gak taunya ya udah sama-sama gila. Oke, tetapi mereka kurang tertarik dalam kegembiraan dan kesenangan suasana yang berlebihan. Oke. Menarik, mandiri, penuh semangat dan berbelas kasihan. Jumlahnya yang 7% dari populasi tentu saja dapat dirasakan di setiap keramaian. Oh, berarti sedikit yang model kayak saya. Terus Anda dapat mengubah dunia hanya dengan satu ide. Itu dia. Klik. Ya, dari ide itu merubah semuanya biasanya ya kan. Terus apa? Jangan kehilangan semangat gila. Gak boleh memang Mbak. Selama ini gue berarti kayak orang gila ya. Iya harus gitu biar kita gak stres. Cuman yang bikin sedih nih pas baca-baca juru kampanye yang mungkin Anda kenal itu ada Robert Downey Jr. Oke. Robin Williams, Quentin Tarantino, sama Kim Nam Jun. Ya benar gak sih manggilnya? Tapi BTS. dengan hasil yang tadi itu menurut Mbak Lisa udah sesuai belum sih? Ada beberapa sih, ada beberapa. Kalau aku agak tepat nih Mbak ini. Cuman bentar sebelum kamu. Cuman aku agak sedih. Kenapa? Robert Downey Jr. itu depresi. Robin Williams depresi nggak bunuh diri. Quentin Tarantino gila. Ya Allah, iya. Kalau Kim Nam Joon aku nggak tahu ya karena aku nggak ngikutin. Oh itu patokan berarti Mbak. Jangan sampai stres membuatmu gila Mbak. Kalau kamu apa tadi? Pemimpin ya? Kepribadian komandan. Oh komandan. Nah, di sini kalau kata Steve Jobs dia memberikan ininya tentang komandan itu waktu Anda tuh terbatas. Jadi jangan dihabiskan dengan menjalani kehidupan orang lain. Bener banget. Terus Emang yang kamu kedua. menjalani kehidupan siapa? Maksudnya jangan menjadi orang lain. Enggak mengurusi hidup orang lain aja gitu. I see. Jadi diri kita sendiri. Lo kurang kerjaan ya? Terus jangan terjebak oleh dogma, yaitu menjalani hidup dengan hasil pemikiran orang lain. Oh. Terus jangan biarkan kebisingan pendapat orang menenggelamkan suara batin Anda. Tuh. Bener karena firasat. Di sini dia ngomong gitu. Dan yang paling penting miliki keberanian untuk mengikuti hati dan firasat Anda. Okay. Bagaimanapun keduanya sudah tahu Anda sebenarnya ingin menjadi apa. Yang lain tidak penting. Jadi kalau hati dan firasat lu udah bilang itu, ikutin katanya gitu. Cuman kok saya agak ragu ya. Jadi ada satu kejadian yang menurut saya itu nggak seperti itu gitu loh. Pengalaman pribadi ya gitu. Kata Mbak Lisa, gimana mau ngikutin suara hati dan firasat gitu kan. Iya. Terus ujung-ujungnya nyesel nggak? Enggak sih. Tapi emang bener kok. Sometimes percaya pada firasat, gut gitu ya. Feeling terbesar lo gitu itu penting banget. Iya sih. Penting. Karena aku ada pernah momen waktu itu syuting gitu ya. Terus makanan itu sisa banyak banget gitu. Aku udah gini, kayak gue mau bawa pulang deh gitu kan. Orang rumah pasti nggak makan, nggak masak gitu kan. Terus habis itu pas mau pulang anak-anak udah mau siapin, Mbak jadi mau bawa nggak usah deh. Aku bilang gitu, males gue bawanya. Bener nyampe rumah nggak masak.
Dan nyesel kan jadinya Ya, gak bener ngikutin kan suara gue bilang hati. gitu. Bener-bener karena beberapa kali ya ngalamin gak ngikutin firasat atau kata hati, ujung-ujungnya nyesel Mbak. Tuh kan gitu kan kita jadi ngeluh. Coba gue lakuin bisa diulang gak nih waktu? Gitu jadinya. Sempat ada di titik itu tuh. Pernah ya kayak gitu Pernah ya? nyesalnya nyesel yang gitu kayaknya kesalahan banget nih nggak ngikutin padahal udah bilang jalan ternyata nggak, buyar semuanya gitu Mbak. Tapi jadi bener sih pacu. Besok-besok kalau kita punya Punya feeling good gitu ya. feeling good. Lagunya lah nyambung ke lagu lagi kan kita mah aduh nggak boleh disenggol dikit deh. Tadi kan kita udah ikut tes itu ya gitu. Mungkin millennials di rumah yang mau ikut-ikutan coba ya ini asik-asik aja Nanti sih. mesti ditulis tuh. Linknya nanti kita kasih di sini ya. Seru sih Seru, kalau mau seru, cobain. Saya mau nyoba sama anak-anak. Jadi bisa tahu ya karakternya. Karakternya seperti apa. Kru-kru kita di depan ke ini. campus saya yang di depan-depan ini nih, saya mau coba mereka seperti apa. Iya kan? Bener. Jadi bisa paham ya. Kan ayo lo. Banyakan orang gila apa orang waras nih? Ayo lo. Kayaknya sih sama gilanya. Ya wes, nah aku tuh kalau ngeliat papan tulis diangkat itu kok langsung bingung ya mau ngomong apa ya. Di sini milenial tulisan di depan itu closing statement. Tapi kalau closing statement ya udahlah kita bahas aja sih apa sih pencarian jati diri itu apa gitu Mbak? Jati diri itu apa ya? Kalau kita pakai baju itu yang menunjukkan siapa kamu gitu kan. Ya, ciri khas. Ciri khas Ciri jati khas. diri. Tapi dari segi yang positif ya. Iya. Kita ngomongnya misalnya, oh Nuke itu adalah orang yang suka menolong gitu kan. Terus habis gitu apa namanya orangnya sangat wise. Jadi kalau lo minta ini itu bisa tuh masuk ke situ. Ada yang jati diri emang kita sendiri yang tahu. Sama ada orang lain yang menilai. Ya benar. Kalau ini kan kita yang tahu nih. Karena kita isi sendiri Kita tadi. isi sendiri. Tapi ada orang yang ditempelin orang. Oh Nuke itu ini itu jati diri versi orang ya. Penilaian orang. Penilaian orang. Yang sometimes memang akan melekat ke kita dan sadar atau enggak jadi kebawa ya kayaknya ya. Benar. Tapi kadang-kadang memang lebih gimana ya Mbak? Kadang kalau orang menilai lebih akurat ya. Iya karena kan sama kayak Melihat kita kan kan di dalam kita kayak kotak nih. Ya kan? Kita kan nggak mungkin bisa ngeliat kanan kiri kita depan belakang kan. betul. Tapi kalau lain. orang lain yang di sana dia bisa ngeliat dari semua sisi kita. Betul. Gitu. Belakang kita kanan kiri ya kan. Sama kayak Si misalnya depan. aku nggak ngerasa kok aku itu orangnya galak atau apa gitu ya. Aku gitu kan. Tapi kan orang lain belum tentu ngeliatin betul. Lisa tuh nggak seperti itu. Betul. Kadang-kadang ya tak kenal maka tak sayang ya. Tapi end of the end dari semuanya be yourself kalau menurut aku seperti yang tadi di situ kan jadi diri sendiri. Terus dari awal mungkin kalau mau tahu jati diriku tuh seperti apa atau apa itu tadi yang Ikigai itu. Jadi kita bikin coretan-coretan aja. Buletan-buletan ya. Kalaupun nggak buletan ya udah coretan lah kalau bingung. Apa sih siapa sih kita gitu kan? Apa sih yang kita sukain? Nah dari situ nanti kita akan tahu ke arah mana sih kita itu, siapa sih kita itu kayak gitu. Sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan kayak gitu aja udah bisa ngejawab ya. Sesimpel itu sih sebenarnya. Ya apalagi nih Gen Z nih yang Mbak kita himbau banget, maksudnya kalian boleh nyari jati diri kemana aja asal jangan kebablasan. Punya jati diri harus karena itu menjadi pola kalian, menjadi dasar kalian untuk berjalan kemanapun. Betul. Tapi ingat jati diri itu sebaiknya yang arahnya positif. Iya dong, jangan Ya yang kan? negatif. Jangan yang negatif. Iya, kebanyakan kebablasan begini nih. Jangan pokoknya larinya ke hal-hal yang kayak kalian demi bisa dibilang punya jati diri kalian pakai narkoba, itu nggak banget deh tuh ya. Terus kalian melakukan kekerasan atau apa karena ingin dipandang gue ini bisa loh, gue ini jagoan loh gitu. Kayak contoh paling simpel. Supaya kelihatan laki ngerokok. Padahal kan nggak harus. Kalian tersindir kameramen depan saya yang laki-laki? Oh tidak ya, ada yang tertawa. Kenapa kalian tertawa? Dan tolong laki-laki untuk mencari jati diri kalian tidak perlu menjadi buaya darat. Maaf ya sebelum Nuke lebih lama lagi curhatnya lebih panjang. Soal buaya darat, soal ghosting, soal ini dan itu, soal
goodbye dan lain sebagainya. Kita ngomong- tutup, nanti kita ketemu di next episode. Semoga masih bisa bersama Nuke. Amin. Oke, kami Diaminin. berdua undur Pamit undur diri diri ya. dari Radio MI, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bye. Ghosting. Buaya darat.